Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat jamaah Fardhu Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Markas 88,0 FM, Radio PPL Suara Kampar 103,8 FM, dan pemirsa Markas TV yang sekarang menyaksikan kajian Tabligh Akbar An-Nadwah melalui streaming Facebook maupun YouTube Radio dan Markas TV. Kita akan melanjutkan kajian Tabligh Akbar An-Nadwah kita. Kita masih bersama Profesor Dr. Haji Akbarizan MA, dan setelah 15 menit kesimpulan yang disampaikan oleh Ustadz nanti, kita buka sesi tanya jawab selama 15 menit pula. Pemirsa di rumah, sebagaimana di awal tadi kami sampaikan, dapat juga mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp di nomor 0823 860 72572. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian kita kepada Abuya. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah sholat isya ini saya ingin sedikit menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Zunnun Al-Misri. Beliau menyebutkan bahwa manusia ini bisa dirusak oleh 4 perkara ini. Semangat jihad kita hancur oleh 4 perkara ini. Semangat mujahadah ini hilang oleh 4 perkara ini. Apa itu? Pertama disebut di'fun niyati bi'amalil akhirah. Lemah niat kita untuk melakukan amal-amal akhirat. Jadi kita tidak punya niat yang kuat untuk melakukan amal-amal untuk akhirat kita. Rusak kita ini, itu karena kita tidak punya niat yang kuat untuk melakukan perbuatan-perbuatan persiapan untuk akhirat kita. Kemudian yang kedua menurut Zunnun Al-Misri adalah syarat abdanuhum rahinatul syahwanihim. Ada orang yang tubuhnya itu menjadi budak bagi syahwatnya. Matanya, telinganya, tangannya, kakinya, anggota tubuh lainnya itu rohinah, ia rendahkan untuk syahwat. Itu juga merusak. Mata, telinga, kaki kita rendahkan untuk syahwat kita. Itu juga membuat banyak orang rusak dan semangat jihadnya jadi hancur, karena semua anggota tubuh ini dia jadikan sebagai budak bagi syahwat. Pikirannya, anggota tubuhnya, hatinya, kakinya, tangannya, lidahnya itu diperbudak oleh syahwatnya. Itu juga bisa merusak. Menurut Zunnun Al-Misri juga yang bisa merusak seseorang itu katanya adalah walabuhum tulul amal ma'a qarbil ajal. Sama seperti yang disebutkan tadi oleh Ibrahim bin Adham itu, orang yang panjang amalnya padahal qarbil ajal, padahal ajalnya sudah dekat. Angan-angannya masih panjang, padahal ajal sudah dekat. Seperti yang saya sebut tadi, kalau rasa-rasanya umur dah di atas 60 tuh, panjang angan-angan tuh udah dibuang lagi. Lalu bersiap-siaplah untuk persiapan kita menuju kematian. Ada orang yang rusak ini, angan-angannya masih panjang,
punya kebun sawit, masih ingin menambah kebun sawit. Punya rumah, ingin tambah rumah banyak. Padahal dia mau mati lagi. Itu panjang angan-angan, padahal ajal sudah mendekat. Warabi' asaru ridal mahlukin ala ridal khaliq. Mereka itu lebih terpengaruh oleh puji-pujian dari manusia, makhluk, daripada dia dapat pujian dari Allah Ta'ala. Jadi tak ikhlas. Jadi kalau ada orang yang lebih terpengaruh pada pujian manusia, sanjungan manusia, daripada sanjungan Allah Ta'ala pencipta, itu juga dia jadi rusak. Semangat mujahadahnya, semangat jihadnya jadi hilang. Kalau ada manusia memuji, bagaimana Pak Ustadz? Buat pujian itu sama aja dengan orang menghina kita. Pujian dan hinaan tak pengaruh bagi kita. Mau dipuji orang oke, mau dihina orang oke. Tak terpengaruh di hati kita. Jadi ada orang memuji, hidung kita tidak kembang, pipi kita tidak gembung, tak memerah. Mau dipuji-puji aja, makasih itu aja. Kalau ada orang memuji, hebat kamu gini, biasa aja, nyantai aja. Lalu kalau ada orang menghina, mengumpat kita, mencaci maki kita, sama juga jawabannya, makasih. Kamu telah tunjukkan keburukan saya, yang saya tidak tahu ternyata saya buruk di situ. Perbaiki aja, selesai. Makasih telah menunjukkan kelemahan saya, sehingga saya bisa menutupi kelemahan saya untuk saya perbaiki. Nah, jadi pujian dan hinaan itu biasa saja, nyantai saja. Menurut Zunnun al-Misri ini, maka kalau empat ini ada pada orang-orang tertentu, maka semangat jihadnya akan luntur dan dia akan rusak. Maka perkuatlah niat kita untuk amal akhirat kita. Boleh kita bekerja yang lain-lain lah Pak, tidak apa-apa, bekerja aja, cari aja harta nih, tapi hartanya untuk amal akhirat kita. Nah, insya Allah akan selamat kita di dunia maupun di akhirat. Demikian saja. Kalau ada yang mau bertanya, kalau bisa saya jawab, kalau enggak kita tunda, kita cari jawabannya sama-sama. Pak Salman. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Mukarram Abuya Profesor Dr. Akbarizan MA yang telah menyampaikan kepada kita tabligh akbar An-Nadwah pada malam hari ini. Sesi selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Yang pertama Buya, kemudian yang kedua. Baik, langsung saja. Sebutkan nama dan pertanyaannya secara singkat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya tentang dari pendapat dari Imam Husyairi tadi Ustaz. Dia akan mengungkapkan hadis, jihad yang terbesar itu adalah menyuarakan kalimat hak di depan penguasa yang zalim atau yang buruk. Lalu kita ambil
garis yang saya pertanyakan itu tentang Khawarij. Kalau Imam Ali itu dibunuh oleh Ibnu Munjam, kita sepakat jelas dibunuh oleh Khawarij, karena dasar kepemimpinan Ali radhiyallahu anhu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merupakan mujahid sejati. Dia punya ijtihad yang mumpuni untuk mengeluarkan pendapat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita menyelisih dia, kita sepakat bahwa kita akan Khawarij. Nah, hari ini sampai sejauh mana kita dicap Khawarij itu? Kalau kepemimpinan sekarang itu berdasarkan penunjukan lewat demokrasi dan penyuaraan yang hak itu lewat perwakilan DPR. Ketika DPR mandek, tidak bisa diandalkan. Contoh, ketika Pancasila dirubah jadi Trisila, dan hampir saja digol. Jalan satu-satunya tentu lewat demo oleh masyarakat. Sementara ada para ustaz mengatakan kita demo Khawarij. Nauzubillah. Lalu bagaimana peran daripada pendapat yang diungkapkan oleh Imam Busairi tadi? Nah, tolong dijelaskan sampai sejauh mana hari ini jangan-jangan kita termasuk oleh hadis Nabi. Kalau gitu diam aja, jangan-jangan tidak ada iman dalam itu. Saudara, Nabi udah katakan kalau kamu lihat kemungkaran, coba dengan tanganmu, kalau tidak mampu dengan lidahmu, kalau tidak mampu paling kurang dalam hatimu. Jangan-jangan kita tidak ada iman lagi nih. Jadi tolong dijelaskan. Ya, itu pertanyaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini jawabannya harus hati-hati menjawabnya, karena bercampur-campur cerita politik juga di dalamnya. Jadi begini, yang kita sebut itu adalah pemimpin, bukan kerja dari pemimpin, orangnya, personalnya. Jadi kalau yang Bapak kritik pribadinya, jangan depan orang ramai. Tapi kalau pekerjaannya, makanya kalau dalam sistem demokrasi itu, kalau voting untuk orang itu tertutup. Tapi kalau voting untuk sesuatu yang bukan menyebut nama orang, itu terbuka, tidak ada masalah. Umpamanya, apakah setuju kalian si A jadi presiden atau si A jadi RW atau RT? Sebaiknya tertutup. Tapi apa setuju kita buat jalan ini atau tidak? Jalan itu boleh terbuka. Apa sebab? Karena tidak ada yang akan dipermalukan. Setuju nak di jalan ini dibuat atau tidak? Boleh kita voting terbuka. Tunjuk tangan siapa yang setuju jalan itu dibuka atau tidak. Itu lain masalahnya. Yang saya maksud itu adalah mempermalukan itu. Kita menyebut kesalahan-kesalahan dia itu pribadi itu di depan orang ramai, itu sedang mempermalukan pribadinya. Ya Pak ya. Tapi kalau pekerjaannya, programnya, segala macam itu boleh saja kita kritik. Kita kan bisa salah, bisa tak benar ketika membuat program itu kan juga tidak sendiri. Yang di alam demokrasi sekarang ini, di alam demokrasi sekarang ini. Lalu apa demokrasi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Apakah sistem kekerajaan kah? Ataukah sistem teokrasi kah dan segala macamnya? Islam tak. Kali ini kalau orang menyebut ini cocok dengan Islam, saya sudah bertanya termasuk ke Dr. Mawardi, dia menyebut tidak ada memang sebenarnya Islam menyebut mana yang ajaran Islam itu yang mana tidak disebut itu. Tapi semuanya bisa. Walaupun pernah ada yang mengatakan bahwa yang paling dekat ke sistem politik Islam itu
ada yang mengatakan sistem kerajaan. Sistem kerajaan. Yang paling dekat itu dengan sistem kerajaan. Maka ada daulah-daulah Bani Siam segala macam itu, karena itulah yang paling dekat. Lalu apakah demokrasi ini bertentangan dengan Islam? Tidak juga, karena demokrasi itu juga sebenarnya adalah bagian dari musyawarah di dalam. Dan musyawarah itu ketika tidak bisa diselesaikan dengan mufakat, ya voting. Semua mau jadi presiden. Tidak ada mau ngalah. Si A mau jadi presiden, mau jadi presiden. Gimana kita menentukan? Tidak ada mau ngalah. Kalau mereka bisa mengalah, bisa berunding, udahlah. Calon presiden ada 2. Kamu besok jadi begini-begini umpama, maka disebut orang kemarin tidak ada guna pilpres itu, karena yang kalah akhirnya jadi menteri dalam kabinet sekarang. Apa gunanya pilpres? Mau berunding aja kemarin. Udah, saya aja jadi calon presiden, kamu nanti jadi menteri-menteri ini untuk kamu, untuk ini. Tidak sampai kelahi orang. Tidak habis biaya negara, kan katanya begitu. Ya Pak ya, saya tidak berani betul menyebut masalah-masalah yang berbau-bau politik ini, tapi nanti kita diskusi. Di luar kita diskusi, jangan di depan, apalagi di rekam ini nanti ngeri-ngeri sedap juga kita bicara-bicara politik di dalam rumah ibadah nih. Meskipun politik itu sebenarnya mesti dibicarakan di masjid ini, karena pentingan agama dan umat ini memang harus kita jaga. Di mana kita menjaganya? Melalui kekuasaan politik. Kalau kekuasaan politik ini tidak kita kuasai, orang lain yang memegang kekuasaan politik ini, kepentingan umat ini nanti bisa tak terlindungi. Maka ayo kita bicarakan, tapi tidak usah pakai rekaman. Nanti kita duduk di sini, kita bicarakan pahit-pahitnya, karena ada sesuatu yang tak perlu diketahui orang. Kalau kita mau bicara, ini dah sampai cita-cita Eka Sila kan lain ceritanya tuh. Nanti ada yang tersinggung, nanti tak enak kan cerita. Ya Pak ya, nanti kita diskusi. Baik, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rudi Rusmadi. Jadi ada 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz. Yang pertama mengenai perjuangan kaum mujahidin atau orang Afghanistan ya. Dari kata mujahadah menjadi mujahid, orang-orang yang pemberani. Nah, orang-orang mujahidin ini mereka mengatakan bahwa salah satu ayat dia mengutip intan surura wa intan su apa saya lupa untuk belakangnya. Maksudnya kalau kita mau menolong agama Allah, kita akan ditolong gitu. Nah, ini mereka dengan berdasarkan ini mereka pemberani sekali gitu. Bahkan ada salah satu kisah orang dari luar dia disuruh jadi imam gitu di salah satu masjid gitu. Padahal masjid itu dijatuhi bom segala macam, orang itu santai saja. Apa katanya pada yang mau jadi imam tadi jadi takut gitu, malah dia mundur. Oh, dia suruhnya orang lain yang jadi imam, nggak berani dia. Pak setelah dia selesai sholat, tanya dia sama mujahid-mujahid itu, kenapa kalian tidak lari gitu begitu ada bom segala macam? Dia bilang itu kan semua perbuatan manusia, bukan karena Allah. Kalau memang karena Allah, ketika kami mati katanya ya memang itu memang udah nasib kami gitu. Nah itulah mereka, keberanian mereka gitu, itu kagum. Yang ingin saya tanyakan tentang mujahid ini, mereka punya keinginan setelah mereka membebaskan Afghanistan, mereka ingin membebaskan Palestina gitu. Nah yang jadi saya pertanyaan, apakah semangat orang mujahid ini kenapa tidak sampai ke Indonesia gitu, orang-orang pemberani gini seperti itu, mereka tidak takut kepada manusia gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini mengenai siapa
salah satu orang menyebutnya dari tokoh FPI yang sudah masuk penjara gitu, Habib Rizik gitu. Habib Rizik ini kan orang yang bisa mengumpulkan massa begitu banyak gitu, dan dia seolah-olah mengkritik pemerintah yang ada gitu. Tadi kan Ustadz bilang katanya kalau ada manusia yang orang-orang yang betul, dia berani mengkritik di hadapan penguasa yang zolim gitu, biasanya dia akan dipenjara gitu. Atau nah ini keberaniannya. Apakah Habib Rizik itu memang dia perjuangannya pribadi atau perjuangannya memang untuk menegakkan Islam? Ini yang saya pertanyakan. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia gini, kalau ada orang masih mencintai dunia, maka dia tak akan berani berjihad. Maka orang yang mau berjihad itu mesti orang yang sudah tak lagi mencintai dunia, dia tak peduli lagi dunia. Taruhannya ya dunianya hilang. Taruhannya ya dia mungkin mati, dia dibunuh, dia dipenjara, dia dibuang. Maka orang yang mau berjihad itu orang yang tak lagi peduli dengan dunia. Salah satu diantaranya adalah menyampaikan yang benar itu di depan penguasa yang jahat. Jadi kalau menyampaikan sesuatu kepada penguasa yang baik, mungkin masih aman. Masih aman. Tapi kalau menyampaikan sesuatu yang salah pada pemimpin yang buruk, risikonya buruk. Mamanya saya ini pemimpin yang jahat nih. Lalu Bapak coba-coba kritik saya. Bapak mungkin akan saya bunuh, saya penjarakan, saya buang segala macam. Tapi kalau umpamanya Salman ini pemimpin yang baik, Bapak kritik dia, mungkin dia akan perbaiki. Yang masalahnya adalah menyampaikan sesuatu yang benar itu pada pemimpin yang buruk, itu yang jadi masalah. Konsekuensinya. Nah, konsekuensinya. Nah, Bapak cek aja lah tuh, Habib Rizik dia masuk yang mana dia tuh. Saya nak mau memberi pendapat di sini. Nanti saya beri pendapat nanti setelah ini. Iya kan? Kalau saya beri pendapat di sini nanti banyak panjang lagi ceritanya. Bapak lihat saja kalau ada orang yang mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa, dan dia masih pikirkan dunianya, mungkin itu bukan jihad. Kalau ada kepentingan politik yang ia dapatkan dari mengkritik itu belum jihad. Tapi kalau dia kritik itu benar-benar untuk kepentingan kemaslahatan umat, meskipun akibatnya dia tidak maslahat, jihad itu. Nah, kita cek aja nanti siapa-siapa orangnya itu. Apakah ia termasuk di dalam kelompok orang yang berjihad yang rela membuat dunianya terbuang atau tidak, kita cek aja sama-sama. Tapi saya tidak mau memberi pendapat apakah Habib Rizik itu termasuk yang ini atau yang tidak, itu tidak usah lagi. Nanti kita runding-runding nanti di bawah ini. Ya Pak ya. Demikian aja Pak Salman ya. Sampai semangat juang Afghanistan itu di sini. Tapi saya paling tidak setuju lalu kalau kita perang itu sesama muslim. Kasus yang kita takutkan seperti di Suriah. Sekarang di Palestina itu antara Hamas dengan Fatah, Yaman dengan koalisi Saudi. Di Sudan itu juga begitu. Tragis betul nasib kita umat Islam. Sampai semangat juang. Tapi semangat juang kita insya Allah tidak untuk saling membunuh antara sesama. Bagaimana Pak Ustadz dengan saudara-saudara kita yang tidak seagama? Tak boleh. Selagi mereka tidak mengganggu kita, kita tidak boleh ganggu. Kalau mereka tidak keluarkan kita dari kampung kita tak boleh ganggu. Mesti kita lindungi. Karena Islam ini agama rahmatan lil alamin. Seperti Rasulullah SAW di kota Madinah. Selagi mereka tidak mengganggu Rasulullah lindungi mereka di kota Madinah itu. Tapi ketika dia sudah berkhianat,
lain ceritanya. Apalagi kalau dia sudah mengganggu, itu lain ceritanya. Tentu tetap juga dengan konsep tidak langsung main bunuh-bunuh habis-habis saja perempuan, anak-anak, bahkan pohon pun dilarang perangnya ya. Maka yang diantaranya itu bom bunuh diri itu masalahnya itu perang atau tidak? Mestinya dicari tentara sesama tentara lah. Kita kalau dalam perang itu tak boleh merusak, pohon pun tak boleh dirusak, anak-anak, perempuan-perempuan, orang tua-tua, laki-laki pun tak boleh diganggu. Kalau dalam Islam perang. Nah, sekarang kalau tiba-tiba ada orang bom di pasar, yang mati anak-anak, perempuan-perempuan yang tidak berdosa, segala macamnya, itu perang tuh. Itu tak bisa. Kalau perang itu ya tentara lawan tentara lah, bertempur di medan perang. Ayo kita perang, pakai senjata masing-masing. Lebih kurang seperti itu. Apa negeri kita ini termasuk negeri yang Darul Harbi sekarang? Enggak, negeri kita ini damai sekarang. Damai. Jangan sampai pula kita nanti dipancing-pancing untuk yang ditakut sekarang kan itu. Mulai dulu bid'ah membid'ahkan. Nanti setelah bid'ah membid'ahkan, baru kafir mengkafirkan. Karena bid'ah kafir-kafirkan. Lalu setelah kafir mengkafirkan, baru halal darahnya. Karena dia kafir. Sesama muslim. Itu masalahnya. Karena kafir mengkafirkan. Takfiri itu dikafirkannya kafirkannya. Halal darah dibunuh, yang kafir halal dibunuh. Yang satu lagi kata kamu yang kafir, kamu halal dibunuh. Bunuh-bunuhan. Rugi siapa? Kita umat Islam. Maka itulah kita hindari konsep membinah-binahkan, lalu mengkafir-kafirkan. Kan dah susah orang mengislamkan. Walaupun tak baik betul dia Islam, udahlah muslim aja lah dia. Nanti kita bina-bina lah dia baik-baik. Kita ajarkan baik. Jangan sampai orang dah capek-capek muslim, dah berusaha untuk jadi Islam yang baik, tiba-tiba dia melakukan sesuatu yang disebut bid'ah itu lalu kafir. Kan masalah itu kan marah orang jadi. Udahlah kita perbaiki baik-baik, kita ajarkan baik-baik, apa yang salah itu kita perbaiki pelan-pelan. Insya Allah damai-damai aja negeri kita ini. Indonesia ini kan enak nih, negeri damai-damai aja nih. Tidak pandai betul kita kelahi kan. Tidak pandai kita seperti orang di Timur Tengah tuh main bunuh-bunuh aja tuh. Tidak pandai betul kita Indonesia ini. Kita ini kan lembut orang Indonesia nih, lembut kita Indonesia nih. Beruntung kita nih. Kita tinggal di negeri yang mungkin karena negeri ini tropis. Tropis itu kan enak, alamnya enak. Tapi kalau daerah-daerah yang ekstrim itu panasnya bukan main panas, dinginnya bukan main dinginnya, itu memang agak lain sedikit karakter orang. Kita ini kan bisa tidur di luar itu, bisa tidur di. Satu kali saya sampai di Chicago, malam-malam bulan Desember, dingin, tak ada orang sedikit pun di luar-luar tuh. Kok tak ada orang tidur-tidur, duduk-duduk kayak di Monas ya kan, jualan-jualan gitu. Sambil ngomong itu apa kata kawan yang dari Kalimantan yang kuliah S3 di situ, macam mana bisa duduk-duduk tidur-tidur kayak di Monas gitu. Mati kedinginan. Kita kan bisa tidur di pinggir jalan malam-malam. Bisa sampai jam 1 malam, 2 malam begadang di pinggir jalan, kedai-kedai itu. Kalau daerah-daerah tertentu di musim dingin, Desember, Januari, menggigil, harus pakai pemanas, cuacanya ekstrim. Beruntung kita tinggal di negeri yang tropis ini, sehingga jiwa kita pun tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim kita nih. Beruntung kita tinggal di Indonesia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.